di channel DA Dadang Aprianto dalam acara BBC Bincang-Bincang Cemerlang. Hari ini kita akan membahas permasalahan yang lagi booming di Kota Palembang tentang pembatasan sosial berskala besar PSBB. Nah, kita akan mendalami permasalahan ini yang lagi perbincangan baik itu di tingkat atas maupun sampai ke masyarakat awam. Kita akan masuk pembahasan ini, materi ini tentang sanksi dalam penerapan PSBB itu sendiri. Baiklah, saya kedatangan tamu yang spesial. Tamu ini muda, punya energi yang besar dalam penegakan hukum khususnya. Saya sapa dulu Pak Anto Alpanto Wijaya, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selamat pagi Pak Anto. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehatnya baik ini. Walaupun di tengah-tengah COVID, kita tetap harus berjuang dalam penegakan hukum ini. Ya, Pasti itu ya. Jadi bagaimana menurut Pak Anto ini dalam penerapan PSBB di Kota Palembang ini khususnya dalam penerapan sanksi-sanksinya? Jangan sampai sanksi ini diterapkan kepada masyarakat. Sebenarnya Pak Kota Palembang sudah mensosialisasikan ini mulai dari tanggal 20 Mei yang lalu. Hari ini tanggal 27 penerapan, 26 penerapan sanksinya. Bagaimana dalam pandangan kajian hukum menurut Pak Anto ini? Realistis saja ya, mungkin kalau menurut untuk kajian hukumnya, kalau penerapan untuk sanksi pelanggar PSBB, kalau kita kaji dari segi sosial, kalaupun memang hak-hak dari masyarakat itu terpenuhi, Hak dan kewajiban lah ya. Kita bahas masalah hak dan kewajiban. Akan tetapi terutama dulu hak dari masyarakat. Kalaupun memang hak masyarakat itu terpenuhi, otomatis masyarakat akan sadar diri akan pemberlakuan PSBB. Akan tetapi kalaupun tidak ada pensosialisasian terhadap hak masyarakat itu, otomatis juga masyarakat akan melanggar PSBB tersebut. Dikarenakan ya orang butuh makan, satu butuh makan, butuh uang untuk biaya hidup. Nah sekarang jaminan sosial pemerintah terhadap masyarakat itu sudah terpenuhi atau belum? Kalaupun belum, ya mohon maaf, secara kucing-kucingan ya mungkin masyarakat juga tetap akan keluar beraktivitas, untuk mencari nafkah. Itu satu. Kedua poinnya, ketika PSBB berlakukan, kalau menurut kajian saya dan asumsi saya sendiri, apakah bisa menekan penyebaran COVID tersebut? Nah itu yang jadi pertanyaan besar untuk kita semua, yang pasti juga untuk pemerintah selaku kepala daerah ataupun pemerintah pusat. Mohon menjadi perhatian. Kalau menurut saya, kalaupun memang dengan pemberlakuan PSBB ini dapat mengurangi penyebaran COVID atau menghentikan penyebaran COVID atau mematikan virus COVID tersebut, ya oke, kita patuhi lah ya. Kita patuhi, akan tetapi tolong dong direalisasikan hak masyarakat tadi. Itu kalau menurut saya yang lebih penting. Ya, ini dari permasalahan ini kan pertanggal 25 tadi pertumbuhan masyarakat Kota Palembang yang terdampak COVID itu meningkat menjadi 76 penderita per tanggal 25. Nah, artinya masyarakat Kota Palembang ini entah sadar entah tidak sadar, ya kan, di hari raya kemarin tetap bersilaturahmi akhirnya kan. Nah, yang muncul lagi pertanyaan berikutnya kepada Pak Anto bahwasannya untuk penerapan sanksinya sendiri. Hari ini kan di Kota Palembang ini ada checkpoint namanya, hampir di sudut-sudut Kota Palembang, tengah-tengah Kota Palembang, pemerintah melalui gugus tugas ya mengecek masyarakatnya, apa keluar masyarakat itu keluar. Nah, apabila masyarakat Kota Palembang itu keluar dengan tanpa ada uzur yang benar-benar penting, itu akan kena sanksi.
Nah ini sanksi ini diterapkan kepada masyarakat saja atau harus gimana ini menurut Ya, kalau Bung menurut Anto? saya, kalau dari apa hukum di Indonesia mungkin Bapak juga sudah tahu, Iya, sudah iya. paham kan. Tetapi kan kita meminta selaku aktivis hukum, saya meminta kepada masyarakat dan juga pemerintah terutama, kalaupun memang akan diberlakukan sanksi itu, ya monggo dilakukan. Iya iya. Cuma jangan tebang pilih. Iya iya iya. Nah, kalaupun memang diberlakukan untuk masyarakat dan seluruh pejabat-pejabat daerah, ya tolong diberlakukan. Benar benar benar. Tapi mungkin Anda lihat sendiri, Hmm. Pak Danang mungkin tahu ketika memang Lebaran masih buka open house untuk Iya, iya, petinggi iya, daerah. iya. Kan semestinya kan itu dihindari, kalaupun tidak dilakukan, semestinya tidak dipublikasi. Benar benar. Sehingga tidak menyakitkan hati masyarakat. Iya. Memang Yang itu merasa lagi tidak- apa namanya beberapa hari ini kemarin itu memang di media online memang itu banyak berita pejabat-pejabat Kota Palembang ini yang melakukan open house. Itu penerapan sanksi yang menurut Bung Anto itu Pak Anto gimana Iya. ini? Kalau menurut penerapan sanksinya, kalau menurut saya sih tidak efisien. Efisien ya. Kalau yang pertama saya lihat di berita online itu dipakein rompi, Oh itu ya. kemudian disuruh pembersihan di kambang ikan, kan itu kalau menurut saya tidak efisien. Tapi untuk Hukum sanksi, jerahnya itu belum. ya efek jerahnya nggak ada sih. Hmm. Tapi kalau untuk yang kedua itu sanksi berupa uang kan, kasih pembayaran Tidak ada. denda. Nah sekarang logika hukumnya kita kembalikan supaya wawasan kita sama-sama terbuka. Ya untuk masyarakat juga sampai ke pemerintah juga tahu bahwasanya kayak gini. Kalaupun memang diberlakukan denda itu, ya kita kan harus tahu. Sekarang ini masyarakat aja nggak boleh mencari. Iya iya. Iya. Gimana coba kalau kita harus bayar Sanksi dengan sanksi denda. dengan denda sebesar 1 juta ataupun 2 juta per orang pelanggar, itu kan. Kalaupun memang dilakukan, ya gimana mereka mau bayar? Nah, kalaupun mereka nggak bayar, apa solusi sanksi Iya. untuk mereka yang tidak bayar? Nah, kalaupun mereka harus bayar kan mereka nggak sanggup, Iya. karena mereka kan mencari. Bener-bener. Nah, itu yang jadi permasalahan kita. Semestinya kalaupun memang pemerintah membuatkan aturan, ya semestinya aturannya dibuat, solusi untuk masyarakatnya juga dibuat. Bener-bener. Jadi sama-sama enak kan, masyarakat patuh, pemerintahnya enak menjalankan tugas kan. Sebenarnya kalau untuk solusi ke masyarakat sendiri itu sudah pemerintah kota lakukan dalam bentuk bantuan berupa pangan 9 bahan pokok. Nah, itu yang coba pemerintah kucurkan. Jadi permasalahannya ini dalam 14 hari ke depan, ya kan, warga Kota Palembang ini yang terdampak itu mendapat semua Pak Anto. Nah, baik itu kaya, baik itu miskin baru, itu semuanya dapat bantuan karena bahasanya itu yang terdampak. Nah, ketika terdampak seluruh masyarakat Palembang ini dapat. Yang jadi pertanyaan saya, apakah nantinya bantuan ini akan sampai gitu, dan metodenya apa per tahap atau langsung sekaligus gitu? Menurut tanggapan negara. Menurut saya sih kalau untuk pembahasan masalah pembagian bantuan pangan terhadap masyarakat, kalau menurut saya belum tepat. Dikarenakan selama pemberlakuan PSBB ini, sebelum pemberlakuan PSBB juga di Palembang, itu kan sudah ada pemberitahuan dari pemerintah bahwasanya kan seluruh aktivitas dihentikan dulu. Nah, akan tetapi sembako yang diberikan kepada masyarakat itu, ya, kalau menurut saya nggak sewajarnya kayak gitu kan. Dikarenakan selama PSBB 14 hari pun sembako pun belum sampai ke masyarakat, khususnya di daerah kami kan, khususnya di daerah kami yang mengalami, belum ada yang sampai. Kenapa kayak gitu? Yang jadi pertanyaan, kita kan kembalikan ke pemerintah. Pemerintah yang punya data, pemerintah yang punya kegiatan, pemerintah yang menjalankan tugas, semestinya lebih efisien untuk penyaluran bantuan sembako ataupun apa kan berupa uang, itu kan lebih efisien. Nah, akan tetapi untuk kajian selanjutnya 14 hari itu kalau dikasih cuman sekali, taruhlah beras 5 kilo, telur, mie, minyak, itu cukup nggak selama 14 hari? Nah, itu yang jadi pertanyaan besar. Kalaupun per 2 hari atau per 3 hari dikasih kembali untuk bantuan itu, ya mungkin wajar, mungkin masyarakat bisa menerima. Tapi kalau selama pemberlakuan PSBB ini diberlakukan hanya sekali, kurasa nggak makan dong. Iya, tambah menderita masyarakatnya. Tambah menderita.
Jadi apa namanya, mungkin ini saja diskusi kita pada pagi ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, baik itu himbauan pada masyarakat maupun untuk pemerintah kota. Ya, kalau untuk tambahan mungkin saya tambahkan sedikit, ya kami juga selaku masyarakat biasa, cuman kita bergerak di bidang hukum, ya kita monggo kita ikuti aturan pemerintah, tapi juga di satu sisi kami juga minta pemerintah untuk tanggap menangani perkara ini kan, untuk menanggapi perkara COVID ini. Ya kita taati peraturan pemerintah, kita taati, akan tetapi realisasi untuk hak dan kewajiban masyarakat itu tolong dipenuhi. Iya, secepatnya ya. Secepatnya, kalaupun mekanismenya berjalan, ya otomatis masyarakat taat. Ya, taat. Kalau menurut saya sih siap berdiam diri di rumah. Siap. Masyarakat Palembang kan. Karena anggaran yang sudah akan direalisasikan oleh pemerintah Kota Palembang itu yang beredar di pemberitaan itu sebesar 480 miliar. Iya, Nah, itu kan dana yang tidak sedikit. tidak sedikit. Kalau itu memang direalisasikan untuk masyarakat Kota Palembang, menurut kita sama-sama mungkin cukup lah itu ya, dalam 14 hari. Nah, dalam 14 hari ke depan, kalau masyarakatnya taat, pemerintahnya juga memberikan hak untuk masyarakat, insya Allah dalam 14 hari ini mata rantai penyebaran COVID-19 ini akan terputus dan Palembang kembali sehat dan kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Mungkin itu saja bincang-bincang pagi ini bersama pengacara yang kondang di Kota Palembang, Alpanto Wijaya, Sarjana Hukum. Saya ucapkan terima kasih Pak Anto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terpenting, pantangin terus channel DA Dadang Afrianto dalam acara BBC Bincang-Bincang Cemerlang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share.